Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya, Tung. Kali ini kita akan ngaji lagi dan nanti kita akan minta pencerahan lagi bersama guru kita Pak Ustadz Danu yang sudah hadir bersama kami di sini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bang Ji. Waalaikumsalam Pak Tung. Alhamdulillah. Kita ngaji lagi. Pak Ustadz, kita sering melihat, saya Pak DJ Bang Gari juga sering melihat ya di televisi atau di di sosmed, sosial media itu Pak Ustadz, ada orang-orang yang dia itu menunjukkan tas yang kemarin saya lihat itu ya, ada tas mahal banget tuh Pak Ustadz di TV sampai ratusan juta. Kemudian ada dia pesiar ke luar negeri, pesiar apa itu namanya tuh, berdharma wisata lah, dia tunjukkan semua di sosial media, di televisi, yang akhirnya itu kan menjadi pergunjingan lah Pak Ustadz ya. Sebenarnya yang seperti itu ya, pamer-pamer, dia punya tas, baju, dia punya macam-macam lah, pamer-pamer di sosial media. Sebenarnya itu boleh nggak sih sebenarnya secara ini ya Pak Ustadz ya, secara Islami ya, secara syariat ya. Saya juga nggak tahu tuh agama mereka juga apa, walau alam. Tapi kalau kita lihat akhirnya kan itu kayak gimana gitu perasaan. Sebenarnya gimana itu yang seperti itu tuh Pak Ustadz, pamer-pamer kekayaan atau apapun lah ya, yang tujuannya entah apa itu di sosial media. Kalau dihubungkan dengan syariat, kira-kira kami mohon pencerahan supaya kami tidak seperti itulah paling tidak Pak Ustadz. Monggo Pak Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, kalau yang terakhir yang mudah-mudahan kami tidak seperti itu ya, amin lah. Amin. Amin. Karena itu karena sudah pensiun mau pamer harta sebelah mana kan gitu ya. Pensiun. Tapi pamer itu macam-macam ya. Inilah yang namanya ujub, riya, bahkan sombong. Kalau yang memang beberapa waktu ini bergulir ini kan ada orang Dijen Pajak yang memang baru diuplek-uplek sama pemerintah ya. Gara-gara anaknya itu mukulin kan gitu ya. Betul. Anaknya mukulin itu kan nah itulah cara Allah mengingatkan aja. Kalau orang Jawa bilang anak polah bopo kepradah istilahnya. Anaknya yang bermasalah, orang tua ikut-ikutan terkena. Istilahnya tidak makan nangkanya tetapi kena getahnya. Tapi begitulah cara Allah mengingatkan di negeri kita sebenarnya. Di negeri kita itu ya banyak sekali orang-orang yang pejabat-pejabat eselon berapa atau pejabat, bukan pejabat, anak buahnya itu yang sama sebenarnya kegiatannya seperti itu. Cuma belum terungkap aja. Nah, yang belum terungkap inilah sebenarnya yang diingatkan oleh Allah Ta'ala dengan salah satunya anaknya mukulin. Nah dia akhirnya ketahuan anaknya pamer harta, pamer Rubicon, pamer apa itu ya, yang macam-macam, Harley ya kalau nggak salah ya itu ya. Saya sempat lihat saja karena saya nggak main sosmed, jadi saya lihat di TV itu, di TV nasional banyak. Nah itu kenapa mereka untuk anaknya pamer itu untuk menarik lawan jenis sebenarnya. Jadi anaknya mereka itu untuk menarik lawan jenis agar lawan jenis itu mau sama dia, dan lawan jenisnya juga ada yang mau sama dia kan gitu ya. Namanya orang itu kan macam-macam, ada yang mau dengan orang yang agamanya baik, ada yang mau orang yang diam, ada orang yang mau dikibulin setiap saat itu ya ada. Kalau udah dikibulin seneng sekali dia. Nah
Yang ini memang itulah cara Allah, sehingga pada saat si anaknya itu merasa dia jagoan, merasa orang tuanya itu berpengaruh, sampai kalau saya melihat di acara di TV itu kan ada disuruh diajak untuk apa namanya damai. Nah, itu dari mana itu kalau nggak memang dari orang tuanya atau orang yang disuruh orang tuanya agar berdamai, agar tidak ini. Nah, kalau menurut saya ya sudah benar itu, tidak usah berdamai aja dan biar negara kita negara hukum diselesaikan. Nah, itu anaknya ya biar selesai, orang tuanya biar selesai. Nah, bagi istri-istri yang pamer-pamer ya, dan juga itu Pak Ustadz, ini juga tidak boleh di dalam Islam. Ini yang namanya membanggakan. Dalam Islam itu salah satu yang membanggakan, dilarang itu ya membanggakan nasabnya, keluarganya itu siapa, kemudian dia bangga terus. Bukannya sujud pada Allah Ta'ala, bukan bersyukur umpamanya mendapatkan keluarga baik, tetapi malah bangga. Bersyukur sama bangga ini beda. Jadi kalau dia bangga dengan keluarganya, yaitu dilarang oleh Allah Ta'ala, namanya fasik. Ya, fasik itu dianggap oleh Allah Ta'ala kafir. Bangga terhadap nasab atau keluarganya, bangga terhadap pekerjaannya, terhadap hartanya, itu fasik. Bangga terhadap pasangannya, sama, fasik, tidak boleh. Jadi kalau momennya pasangannya itu momennya pendakwah, nggak usah bangga, ya disyukuri aja. Jadi bukan bangga. Kalau bangga itu kan akhirnya ya pamer, sama kan, ujub, riak, sombong itu akan muncul. Itu tetap fasik, walaupun dia tidak paham bahwa dia banggain pasangannya seorang pendakwah atau pasangannya itu apa, itu tetap fasik dan itu dianggap kafir. Memang secara dunia nggak begitu kelihatan ya bagi orang-orang seperti itu. Yang kelihatan itu kalau yang dibanggain itu, ini pamer-pamer itu nggak taunya suaminya pejabat. Umpamanya ya pejabat pajak. Ya memang ada orang-orang yang dia umpamanya kalau pajak itu kan didampingi umpamanya. Jadi ada pendampingan lah istilahnya. Nah, yang pendampingan ini yang jujur ya ada, yang nggak jujur ya ada. Ada yang nggak jujur. Nah, yang nggak jujur itu bisa aja karena dia tahu kalau dia itu nomor rekeningnya itu dikasih di negara, ya dia nyimpen di tempat lain, ya, di locker atau di SDB itu safe deposit box, seperti itu. Dia nyewa yang lebih besar, isinya ya bisa, kalau dolar kan isinya bisa 10 miliar, itu paling hanya 10 tumpuk 100 dolaran aja. Kalau safe deposit box itu yang besar itu kan nggak penuh lah kalau 10 miliar itu. Jadi itu cara kerja yang ya kalau di negara itu kan tidak boleh menerima gratifikasi, tapi dia kan mengupayakan. Jadi kalau mamanya yang kemarin sebenarnya sempat saya bercerita itu bahwa kalau dia itu sudah mengupayakan, mamanya uang kamu itu sekian ratus miliar, harus bayar berapa miliar, itu kan ada itu. Nah, nanti orang-orang tertentu itu mengupayakan itu tidak besar. Bisa dieliminir seperti itu Pak. Bukan dieliminir, bisa ditipu lah. Bukan dieliminir kalau itu. Jadi itu mau menipu negara. Nah, karena orang itu tahu cara memasukkan di pajak itu bagaimana, dia tahu, sehingga itu sudah diterima oleh kantor pajak, oleh negara tidak tahu. Nah, yang dari yang sebenarnya penganu pajak, apa namanya? Pembayar pajak itu apa namanya ya? Ya istilahnya wajib pajak. Yang wajib pajaknya itu sendiri, akhirnya dia merasa dibantu. Nah, dibantu inilah dia memberikan fee. Nah, oleh negara itu dikatakan gratifikasi. Dan itu kalau dilakukan tiap tahun kan lumayan. Kalau dia itu mamanya, ini ada perusahaan ini kayaknya ngemplang nih, ya biar saya yang maju ke dia. Nah, begitulah. Betul. Seperti itu. Nah, itu kalau bagi orang Islam hartanya haram namanya, ya itu haram.
itu dilarang karena menipu negara. Ya, sebenarnya seperti itu. Kecuali dia hartanya utang, nah, namanya utang kan nggak bisa, bukan hartanya dia ya. Kalau utang ya nggak bisa. Nah, disinilah sebagai istrinya ya kadang-kadang nggak kuat melihat suaminya itu rumahnya udah gede, mobilnya banyak, kan nggak kuat dia. Nggak kuat, nggak kuat untuk dipamerkan. Nggak kuat untuk dipamerkan sih. Jadi yang dipamerkan tuh bukan cuma hanya roknya aja, tapi tasnya, tentengannya, kemudian foto di depan mobilnya, umpamanya. Itu kan memperlihatkan sebenarnya. Sebenarnya tujuannya untuk apa sih tuh, Ustaz? Nah, ini saya suka ini. Jujur sih, pertanyaan ini bagus. Karena kalau dia ini istrinya mereka, saya belum pernah tanya. Biasanya itu. Biasanya itu kan kelihatan mentereng seperti itu. Kayak umpamanya dia pamer wajah. Kenapa habis operasi plastik di mana? Di Korea dia pamerin, dia foto. Itu kan sama ujub riya juga. Dan untuk merubah itu boleh nggak dalam Islam? Tidak boleh. Kecuali darurat. Darurat itu kecelakaan, kayak umpamanya Mas David Ozora itu kan dipukulin, nah itu kecelakaan bolehlah dipermak seperti itu. Nah itu boleh, tangan patah disambung boleh seperti. Nah ini nggak ada kecelakaan, tidak ada sesuatu yang berhubungan dengan darurat. Kok dia dioperasi malah lebih cantik kan? Nanti kan dia foto-foto terus. Nah foto-foto untuk apa? Ya untuk pamer, pasti untuk kesana. Nah itu namanya bangga dengan wajahnya, bangga dengan cantiknya, sama. Itu dianggap oleh Allah Ta'ala fasik. Fasik itu dianggap oleh Allah Ta'ala kafir. Dan kalau dia bangga, pasti dia lupa, tidak akan pernah taubat kepada Allah Ta'ala. Dia pasti akan merasa senang, terus menerus senang, terus menerus senang. Nah inilah yang akan terjadi pada istri-istri para pejabat. Nah, kemarin juga ada pejabat bilang katanya beli di toko murah, di toko di Mangga 2, ada itu pejabatnya seperti itu. Lah, kok malah langsung cepat sekali di apa namanya? Diklarifikasi. Kan malah tambah ketahuan. Diklarifikasi, ditanyain, ya toh, anaknya pesta di mana? Di toko katanya. Padahal jelas itu pestanya itu kan jelas itu di sebuah hotel mewah ya, bintang 5. Jadi di situ kan ketahuan. Kok diem aja? Diem itu malah belum tentu ketahuan loh malahan itu. Kalau ketahuan pun nggak terekspos. Nah kalau dia belum itu sudah mengekspos, itu kalau ketahuan kan malu. Kecuali kalau dia memang mau pamer malunya kan gitu. Pamer malu. Atau memang karena dia belum pernah masuk TV, jadi biar ngomong biar masuk di TV. Jadi sama-sama hedon semuanya, ya istri, ya anak, ya dia sendiri akhirnya, tapi hedon di beda keadaan. Nah ini yang harus kita sikapi, jangan orang atau ASN atau pegawai negara atau pejabat negara itu kan memang sudah jelas gajinya berapa, kok bisa beli ini itu bagaimana ceritanya? Itu yang disebut pamer istri pejabat. Emang salahnya di mana? Karena itu tadi, pejabat itu biasa kan ASN, gajinya kan keukur. Pamernya melebihi gajinya, itu yang disorotnya, Ustaz. Iya, memang itu yang disorot sebenarnya. Ya lebih bagus itu punya rumah, bilanglah rumah ini hibah, itu lebih apa namanya? Lebih terhormat. Tidak hibah dari mana? Nah, kan kalau dirunut kan hibah dari mana lagi kan gitu. Hibah dari anaknya. Kan banyak itu pejabat yang sudah hibah-hibah itu kan banyak. Tapi ya sebenarnya mereka sendiri tuh mau mencoba menutupi. Asal jangan ada kasus gitu aja. Kalau ada kasus ya kena. Tapi memang harusnya dikasusin kok. Sama seperti teman-teman pajak itu mencoba untuk menarik pajak dengan apa namanya? Dengan apa namanya? Apa itu namanya? Target. Oh ya. Nah,
Sehingga sampai orang itu dikejar-kejar sampai bingung dia itu ya. Jadi kita pensiunan dapat pajak juga nggak? Pensiunan kena pajak juga? Enggak, wong pas dihitung itu pas dapat pajak. Kalau pensiun itu dapat 5 juta itu kalau dihitung nggak kena pajak. Iyalah, tahu saya. Orang tidak kena pajak itu bukan penghasilan orang. Bukan penghasilan ya? Iya, karena kalau di laporan kan ada itu dapat 5 juta dihitung ya enggak kena pajak. Nah itu bagi orang-orang pejabat itu memang harus berpikir yang harus difikirkan itu kalau pejabatnya muslim. Itu haruslah berpikir ya, belajar yang lurus ya, belajar yang lurus. Saya juga membaca berita baru kemarin, saya berita ada juga seorang polisi yang dia hanya punya uang itu 10 juta di tabungan. Saya salut sama beliau ini. Jadi Di tabungan ya? Di tabungan. Jadi memang bukan persoalan apa-apa ya, memang untuk kehidupan sehari-hari itu di tabungan ya hanya segitu-segitu aja. Ada gaji, ada ini ya, nanti nambah-nambah dikit. Seperti itu. Nggak bisa saya lanjutkan ya. Ustaz, tadi orang muslim kan kewajiban bayar zakat juga, Ustaz. Kemudian bayar pajak juga, berarti double Ustaz? Iya, double. Jadi kayak mamanya saya, ya bayar zakat itu wajib sudah. Zakat mal ya? Zakat mal. Bayar pajak negara juga? Bayar juga saya. Saya bayar juga, Ji. Iya, ya bayar. Karena Ya pemerintahnya karena mengeluarkan aturan. memang harus seperti itu. Bayar berapa? Jangan tanya lah ya, nggak perlu ditanyain ya. Jangan dibuka di sini ya. Jangan dibuka. Intinya insya Allah bayar ya, insya Allah bayar. Nah itu kalau saya bayar zakat mal, tetap kalau zakat mal kan memang harus saya keluarkan. Kadang nggak setahun, jadi punya pendapatan ini harus saya keluarkan, saya taruh di satu tabungan tertentu, nanti itu untuk bayar zakat mal saya yang dibagikan ke yatim piatu, ke fakir miskin, duafa dan sebagainya, seperti itu. Karena juga termasuk yang agak besar masalahnya, jadi harus dibagi-bagi. Jadi ada orang yang saya suruh bagi untuk melepas zakat mal saya, nah terlampau besar istilahnya. Nanti di ini juga sama. Nanti yang penting kewajiban saya sebagai seorang muslim saya jalanin. Kemudian ada yang saya bayarkan untuk berhubungan dengan pajak, umpamanya di Basnas itu berhubungan dengan pajak, atau zakat ya, zakat yang punyanya Nahdiyin sama Muhammadiyah ada itu berhubungan, dan itu di ini sama pajak di apa namanya dilegalkan oleh pajak, sehingga kalau umpamanya saya bayar di yang Muhammadiyah atau NU itu dapat apa namanya? SPT. Iya, dapat apa? Surat potong pajak. Surat bayar zakat. Tapi itu dikonvers ke pajak bisa dapat. Iya, pajak dapat. Jadi saya tetap bayar dua. Saya tetap harta saya untuk zakat mal tetap harus bersih. Kalau pajak ya tetap saya harus bayar, karena kalau saya nggak bayar kan nanti dikejar-kejar kan, tetap saya harus bayar. Nah, bagi yang muslim harus dipikirkan seperti itu. Tapi ada tapinya, kalau usahanya itu dari korupsi, jangan mikir bayar zakat malnya. Kalau korupsi, buang itu uang korupsi. Karena kalau bayar zakat mal sudah dianggap bersih. Enggak, di hadapan Allah Ta'ala enggak bersih. Makanya orang-orang pejabat-pejabat itu kalau dilihat rumahnya itu merah rumahnya. Dilihat siapa, Ustaz? Ya adalah yang lihat merah rumahnya, ada yang seperti terbakar rumahnya. Kalau merah itu korupsi, kalau terbakar itu menginjak dia. Jadi kalau dia dapat uangnya itu menginjak, menekan, zalim, nah itu ada kebakar. Ya, jadi terbaca seperti itu, Pak. Iya, terbaca sebenarnya. Jadi dilihat dari itu udah kelihatan nih hartanya bukan Wah, bukan kalau dimiliki oleh pemerintah
Ngeri itu orang-orangnya. Ya pasti bukan. Tapi itu kan, orang-orang seperti itu nanti akan merasakan di akhirat. Kalau di bumi ini, di dunia ini dia tidak melepas hartanya. Kayak umpamanya atasan-atasan yang membangun jembatan, membangun tol, membangun gedung yang orang pemerintah itu kan rentan sebenarnya. Rentan. Karena apa? Walaupun ini proyek ini rugi, ya, tapi dia bisa beli-beli. Ya beli tanah, ya beli mobil, ya beli ada tabungan tambah. Cuma dia nggak berani ngomong. Berarti yang rugi siapa tuh, Ustaz? Yang rugi ya rakyat. Rakyat. Negara nggak rugi ya. Negara itu ruginya hanya hitungan aja. Yang rugi rakyat yang bayar pajak. Jadi itu memperkaya mereka. Makanya di situ salah satu orang yang nanti tidak akan mendapatkan baunya surga pun itu orang yang dolim kepada rakyat, ya termasuk orang koruptor itu tidak akan masuk. Walaupun di dunia itu dia itu sholatnya, walaupun sholatnya itu dia coba khusyuk, tapi dia kalau korupsi nggak akan. Hadis yang menceritakan nanti pada saat di akhirat itu dilihat sholatnya oleh Allah Ta'ala. Kalau sholatnya baik, semua perbuatannya baik, nggak akan dia miliki istilahnya. Jadi dia tetap akan dinilai oleh Allah Ta'ala, dia dolim kepada orang lain. Itu dilarang, dan itu dia tidak akan bisa masuk surga. Kayak yang ini saya jarang nih, pendakwah ngomong seperti itu, Ustaz. Kenapa? Jarang saya dengar. Iya, alam ya, karena memang kalau saya dakwah kalau di tempat-tempat yang begitu-begitu saya milih nggak, saya milih nggak mau. Kenapa? Enggak lah, mending nggak usah, mending dakwah sama jamaah-jamaah biasa aja, malah saya senang. Karena memang rata-rata biasanya kalau pimpinan-pimpinan itu didatengin pendakwah seperti itu, pimpinannya nggak mau dengerin, hanya datang aja dia. Dia nggak gigrit karena mikirnya ini ustadz itu saya yang bayar. Padahal dia dari uangnya dia ATM atau dari perusahaan, coba. Iya. Dari mana coba? Mana dari dia? Nggak mau dia ngeluarin uang. Itu orang yang sombong udah hartanya itu. Nanti dia itu korupsi, dia itu datengin ustadz, uangnya pakai uang perusahaan, itu juga dari efisiensi yang diambil. Ya, kecuali kalau yang agak-agak lurus, yang biasanya di teman-teman BI itu lurus tuh. Ya. BI itu lurus. Kenapa demikian? Ya, karena kelihatan dari cara bicara, cara ini, kemudian ini uang lurus lah rata-rata. Tapi kalau yang lain, wallahu alam, saya nggak bisa cerita. Nah, disinilah harus hati-hati. Siapapun saudara saya yang Muslim, yang saat ini entah itu jadi kapro, entah itu jadi GM, entah itu jadi direksi, atau dirut bahkan, atau komisaris, kalau memang uangnya haram akui aja. Hati kecil itu tetap bicara uang saya ini haram kok. Pasti begitu, nggak mungkin tidak. Hanya nafsu yang menginginkan dia itu kaya, nafsu ingin anak-anaknya itu hidup nyaman. Nah itu yang menjadikan setannya nggak akan hilang dari hatinya. Lepaskan uang itu, lepaskan. Kalau malu dikembalikan ke negara, takut dengan KPK, sebarkan pada yatim piatu du'afa dengan niat memang mengembalikan. Itu bukan sedekah, itu mengembalikan uang pada rakyat. Kalau ada, dan banyak dari teman-teman yang mau mengembalikan, saya senang sekali, saya senang seperti itu. Makanya ibu-ibu jangan, kenapa saya ada di swasta, saya nggak mau di negeri, ya kalau di swasta kan bebas. Memang dulu saya pernah ketanggur dengan orang-orang yang seperti itu. Nah, Ustaz, kebanyakan yang tadi saya bilang istri-istri pejabat ASN itu disorot. Kalau istri-istri pengusaha enggak ya, Ustaz ya? Enggak, karena dia nyarinya uang ya wira swasta normal. Walaupun dia umpamanya korup umpamanya ya, tapi ya biarin aja. Karena normal aja. Istri pengusaha mau pakai Maibah, mau pakai
Bentley, mau pakai apa namanya, mau pakai Rolls Royce, biarin aja. Louis Vuitton. Cuma Louis Vuitton gitu, Bukan Louis, iya makanya itu. Louis Vuitton biarin aja kan gitu ya. Karena pejabat ASN itu terukur pendapatannya ya Ustadz ya. Iya. Nggak mungkin lah mamer harta seperti itu kan. Bisa. Kalau pengusaha bebas pengusaha. Cuma memang ada pengusaha yang nyantai, diem, biasa. Ada pengusaha yang istrinya juga pamer-pamer ya banyak. Ada istri pejabat atau istri pengusaha yang kelas 2. Nah, itu biasanya juga pamer-pamer. Seperti itu ada. Nah, dia memang hanya dinikah siri biasanya. Dia apa aja dikasih lah, ATM ya diisi lah seperti itu. Kenapa? Ya karena saya juga tahu orang-orang yang seperti itu, istri dari mereka ya tahu, cuma karena saya banyak nggak mau ngomong ya, ini ya saya ceritain aja. Sama itunya pamer. Nah, persoalannya adalah kalau pejabatnya itu nikah siri berarti kan muslim nih. Nah ya, karena nikah Kalau muslim ya bilanglah sama istrinya, ya kalau saya sudah punya istri lagi, ya harus bilang, harus jujur itu. Kalau nggak bilang ya itu dolim. Kalau dia simpan sampai mati ya dia akan dolim dengan istrinya sampai mati, dolim istilahnya. Dan kalau dia punya istri lagi lebih dari satu, dia harus mendidik istrinya, walaupun itu istri siri, itu tetap dididik di jalan Islam. Ya harus mengamalkan ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi harus jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka, walaupun itu istri siri, didik. Jangan pamer-pamer nanti ketahuan. Kan gitu, paling tidak gitu dulu ya. Janganlah pamer-pamer walaupun kamu istri siri saya, kan gitu ya. Ya walaupun istri siri saya ya janganlah pakai tank top, ya pakailah jilbab yang rapi kan. Ya harus seperti itu ya. Kalau bisa pakai burka, ya, niqab kan gitu ya, nutup. Ya ada rasa malu lah istilahnya. Nah, insya Allah yang seperti itu harus kita perhatikan. Kita sebagai seorang muslim harus bagaimana cari rizki itu yang halal, yang thayyib. Ya, dulu saya kerja ya di kontraktor ya nggak betah. Bukan gajinya kecil, enggak. Saya enggak betah karena apa? Ya karena begitu itu. Ya nggak perlu diceritain lah ya, sehingga saya harus keluar. Saya nggak bisa kayaknya kerja situ, saya keluar. Insya Allah kurang lebihnya seperti itu. Jadi saat ini harus kita ketahui, belajar untuk tidak bangga terhadap apapun. Walaupun Allah menitipkan istri yang cantik, suami yang soleh, tidak perlu dibanggakan, disyukuri aja. Kemudian anak yang pandai, disyukuri aja, tidak usah dibanggakan. Kemudian banyak hal, kalau dititipi harta, disyukuri aja, tidak usah dibangga-banggakan, cukup disyukuri aja. Nah, insya Allah kalau tugas kita di dunia itu seperti itu. Kalau diberi rezeki kurang ya tetap disyukuri aja, memang pasnya di titik itu oleh Allah. Tapi kalau memang nanti mau tetap berikhtiar, tetap berbuat baik, insya Allah jalan rezeki itu akan diberikan oleh Allah Ta'ala. Amin insya Allah ya. Tapi jangan dipamer-pameri, karena ada ujub, riak, sombong. Nanti kalau dikasih rezeki terus ujub, riak, sombong, nah ini namanya istijraj. Istijraj ini ya, itu bukan rezeki yang benar yang dia dapat, tetapi itu ujian dari Allah Ta'ala. Jadi orang itu diberikan karena memang mau dibiarkan oleh Allah Ta'ala seperti itu. Ya, kita harus hati-hati dengan istijraj, jangan sampai lah ya. Wallahu a'lam. Nah, baik, terima kasih banyak Pak Ustadz pencerahannya untuk mengenai harta yang dipamer-pamerkan. Intinya memang harus lebih banyak bersyukur seperti itu Pak Ustadz, supaya kita bisa menjaga. Jangan iri, nggak usah dengki ada orang lain punya gaji, punya Louis Vuitton ya nggak usah iri kan gitu ya. Kalau ada naik Mercy ya nggak usah bingung. Lah kan gitu ya. Biasa saja, nggak taunya naik Mercy, sejak dulu naik Mercy kan gitu ya. Iya, bis kota tuh merek Mercy tuh. Mercedes.
Jangan bangga naik Mercy ya. Syukuri aja. Terima kasih banyak Pak Ustadz pencerahannya kali ini. Sahabat beriman dan para pemirsa dimanapun berada, demikian tadi pencerahan dari guru kita Pak Ustadz Danu mengenai bagaimana memperoleh harta, bagaimana menggunakannya, dan yang paling penting kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah, khususnya bagi diri saya sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.